Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Berita Mission Advent 11 Jun 2022 bertajuk Sebuah Alasan untuk Hidup. Meskipun saya terlahir dan besar dalam keluarga Kristen, saya tidak pernah suka pergi ke gereja di Luanda. Sebagai seorang anak laki-laki, saya melakukan segala hal yang memungkinkan untuk menghindari mengikuti pelajaran agama di gereja yang bertujuan mempersiapkan saya agar dibaptis. Sebagai seorang pra-remaja, saya telah jatuh cinta dengan musik rock, dan saya meniru cara berpakaian dan pola hidup musik rock. Pada saat yang sama, saya juga terpikat dengan simbol-simbol setan. Saya menghubungkan simbol-simbol itu dengan superioritas dan pemberontakan serta menggambar mereka di seluruh tubuh saya. Di sekolah menengah, teman karib saya adalah seorang goth, dan saya mengadoptasi pola hidup gotik, mengenakan pakaian dan mengecat kuku jari saya dengan warna hitam. Teman saya juga menyukai musik rock, dan dia menghias bilik tidurnya dengan gambar-gambar musik rock dan simbol-simbol setan. Tidak lama kemudian, saya mulai menggunakan alkohol dan ganja. Saya membela ateisme dan secara terbuka menyatakan bahwa Yesus hanyalah sebuah mitos. Sebagai seorang remaja, saya mulai bermain musik rock, dan saya bertemu dengan sesama musisi yang mengaku telah bersepakat dengan iblis. Saya menyukai gagasan itu, dan suatu malam saya memberitahu setan bahwa dia bisa memperoleh jiwa saya sebagai ganti dari kejayaan musikal. Namun, kemudian hidup saya hancur. Ibu saya tiba-tiba meninggal, dan ayah saya seorang pencandu alkohol, lebih sering mabuk-mabukan. Sebagai anak sulung dari 4 bersaudara, saya bertanggung jawab untuk mengurus keluarga. Saya merasa seperti tercekik karena beban masalah yang sangat berat ini. Di tengah krisis ini, saya berjanji pada diri saya untuk tidak akan pernah lagi minum alkohol dan menghisap ganja. Saya mulai berdoa kepada Tuhan, dan saya meninggalkan dunia musik itu. Saya mulai berkencan dengan seorang wanita yang memperkenalkan saya dengan gereja Masihi Advent hari ke-7, dan kami menghadiri kebaktian Sabat bersama. Setelah kami putus, saya berhubungan lagi dengan teman-teman lama dan dengan cepat kembali ke kebiasaan sebelumnya. Namun saya tidak merasa tentram. Hampir setiap malam saya tertidur dalam keadaan mabuk atau melayang karena ganja. Pikiran bunuh diri memenuhi kepala saya. Hidup saya tampaknya tidak ada tujuan dan arti. Dalam kesedihan yang mendalam, saya menangis. Saya mengingat Tuhan dan berdoa memohon bantuan. Saya merasa seperti sedang sekarat dan hanya memiliki beberapa hari lagi untuk hidup. Saya mengungkapkan masalah saya kepada pacar baru saya, dan dia memberitahu tentang saya bahwa kepada seorang sepupu. Sepupunya ini baru saja kembali ke Angola setelah memperoleh gelar di bidang psikologi. Sepupunya juga adalah seorang Advent semenjak belajar di luar negeri. Saat bertemu dengan saya pada sesi konseling, sepupunya itu mengatakan kepada saya untuk membangun hidup di dalam Tuhan saja dan menjelaskan bagaimana melakukannya. Saya akhirnya bertekad untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup saya, dan saya mulai mengembangkan praktik-praktik sehat. Saya membiasakan untuk berdoa sebelum membuat keputusan apapun dan hanya mencari kehendak Tuhan. Sementara berdoa sudah menjadi rutin hidup saya kembali memperoleh keberanian untuk bermimpi lagi.
saya menemukan suatu alasan untuk hidup. Saya mengingat mantan pacar saya yang beragama Advent dan memutuskan untuk kembali berbakti di gerejanya. Saya ingin tahu bagaimana perasaan saya ketika berbakti pada hari Sabat. Perasaan itu mengejutkan saya. Pada saat saya melangkah ke gereja, saya menjadi rindu untuk dibaptis. Ketika kebaktian selesai, saya segera mendaftarkan diri untuk mengikuti kelas baptisan. Tidak seperti ketika saya masih kecil, sekarang saya ingin belajar arti baptisan dan mempersiapkan diri untuk itu. Di kelas, saya belajar untuk pertama kalinya tentang Yesus dan rencana keselamatan. Realiti kasih Yesus bagi saya baru bertambah karena keinginan untuk memberikan hati kepadanya melalui baptisan. Saat ini saya boleh mengatakan bahwa saya akhirnya bebas. Saya hidup hari demi hari, menikmati kedamaian sejati dan kebahagiaan yang luar biasa. Saya akhirnya memiliki tujuan dan tanggung jawab dalam hidup untuk membawa jiwa-jiwa kepada Juru Selamat dan Pencipta kita. Saya pernah menggunakan pengaruh saya untuk memimpin jiwa-jiwa ke neraka. Tetapi sekarang saya menggunakan itu untuk pertolongan Kristus, untuk memimpin jiwa-jiwa ke syurga. Sebagian dari persembahan Sabat ke-13 triwulan ini akan membantu membuka sekolah Advent di kota asalnya, yaitu di Luanda, Angola. Terima kasih telah merencanakan persembahan dengan murah hati.